Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi anak-anak. Tentunya hari ini jangan lupa lakukan kebaikan di setiap kesempatan yang kalian punya, sehingga kalian menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, sebelum belajar, yuk kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang perkembangbiakan tumbuhan, khususnya yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tujuan hari ini kita belajar yaitu agar kalian mengetahui bagaimana perkembangbiakan vegetatif, alami, dan buatan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Tentunya kalian masih ingat tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, yaitu suatu perkembangbiakan dengan cara tak kawin atau tanpa melalui suatu pembuahan. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif ini kita kenal jenisnya ada dua. Yang pertama yaitu secara alami, berarti terjadinya memang dengan alam, dan yang kedua yaitu secara buatan, yaitu atas bantuan manusia. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami kita bisa simak. Yang pertama adalah membelah diri, yang kedua umbi lapis, umbi akar, umbi batang, gerage atau stolon, tunas adventif, tunas, spora, dan rizoma atau disebut juga dengan rimpang atau disebut dengan akar tinggal. Kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan membelah diri. Membelah diri ini adalah perkembangbiakan dari satu individu membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya sampai banyak. Contohnya yaitu pada tumbuhan tingkat rendah yaitu ganggang biru. Kemudian yang kedua yaitu umbi lapis, batang yang tumbuh di bawah tanah, menggembung, berair, memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan memiliki tunas samping. Contohnya pada bawang merah, ada juga pada bawang bombay, bunga bakung, bawang putih, itu semuanya dengan umbi lapis. Selanjutnya adalah umbi akar, yaitu umbi yang tumbuh membesar dan berisi cadangan makanan. Pada pangkalnya akan tumbuh menjadi tunas baru, contohnya bisa di bunga dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Semuanya berkembang dengan umbi akar. Selanjutnya umbi batang, batang yang tumbuh dalam tanah dan mengembung menjadi umbi. Contohnya pada kentang dan ubi jalar. Biasanya pada permukaan umbi ini akan muncul tunas yang menjadi individu baru. Selanjutnya anak-anak gerage atau stolon, batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah kemudian membelok ke atas. Contohnya apa? Stroberi, pegagan, dan rumput teki. Selanjutnya adalah tunas. Biasanya tunas ini muncul pada permukaan tumbuhan yang dewasa, dan pembentukan tunas batang terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Beda lagi dengan tunas adventif, tunas yang biasanya tumbuh di ketiak daun, contohnya pada bunga cacar bebek. Kalau pada akar, contohnya pada sukun, pada pohon cemara. Ini tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora, terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Inilah yang disebut dengan rizoma, rimpang atau akar tinggal. Semua rempah-rempah berkembang biak dengan rimpang. Jadi ada jahe, ada kencur, lengkuas, semuanya dengan rimpang. Selanjutnya kita bahas perkembangbiakan vegetatif buatan. 1 mencangkok, 2 stek, 3 menempel atau okulasi, 4 menyambung atau mengenten, dan yang terakhir adalah merunduk. Perhatikan yang pertama tentang mencangkok. Tentunya perkembangbiakan vegetatif buatan ini bermanfaat untuk memperoleh tumbuhan baru yang sama dengan induknya. Jadi mencangkok itu mengembangbiakan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Syaratnya apa? Batangnya berkayu dan berkambium. Bisa dilaksanakan untuk tanaman rambutan, kemudian
pada mangga, bisa juga pada jambu. Simak kegiatan mencangkok berikut ini dengan cermat. Yang kedua adalah stek. Stek ini bisa ditanam bagian batangnya, contohnya pada tanaman ubi kayu, tebu, bisa juga pada kangkung dan pohon tanaman mawar. Ini bisa dilakukan dengan cara stek batang. Yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Perhatikan tata cara menyambung, bisa dilaksanakan pada tanaman terong, kemudian tanaman tomat. Nah, ini gambar bagaimana cara menyambung yang benar. Kita pelajari selanjutnya, yaitu menempel atau disebut dengan istilah okulasi. Menggabungkan dua sifat tanaman, yang mempunyai sifat yang baik tentunya, dan ini akan menghasilkan individu baru yang mempunyai kualitas yang baik pula. Tata cara okulasi ada sebagai berikut. Bisa kalian simak bagaimana cara melakukan kegiatan tempel atau okulasi. Nah, ini langkah-langkah bagaimana kita mengokulasi sebuah tanaman. Tentunya cara okulasi ini sangat sederhana sekali, tapi butuh ketelitian sehingga menghasilkan tanaman yang sangat kita harapkan. Ini contohnya bagaimana kita menempel yang benar dengan ukuran yang pas sehingga sifat itu betul-betul bisa menyatu dengan tanaman yang ditempelkan. Nah, ini anak-anak gambar cara menempel atau okulasi. Dan yang terakhir yaitu kegiatan merunduk, membenamkan sebagian tanaman ke dalam tanah. Kemudian kegiatan ini tentunya untuk mendapatkan satu tanaman yang lebih baik. Ini contohnya bagaimana kegiatan merunduk yang benar. Nah, tentunya perkembangbiakan vegetatif ini ada keuntungannya. Yang pertama, lebih cepat menghasilkan atau cepat berbuah. Kemudian pada tumbuhan bisa dikembangkan tanpa perlu menunggu berbuah, jadi tidak kenal musim. Dan yang ketiga, menghasilkan tanaman baru yang seragam dan identik dengan induknya. Dan yang keempat, bisa mengembangbiakan tanaman yang tidak menghasilkan buah atau biji. Di samping ada keuntungan, ada beberapa kerugian pula untuk perkembangbiakan vegetatif, yaitu untuk tanaman ini tidak memiliki akar sekuat tanaman aslinya dan hanya menghasilkan sedikit keturunan baru. Ini kerugian dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Tentunya ada sisi manfaat dari perkembangbiakan ini. Yang pertama, hasil panen lebih cepat, memperkecil biaya penanaman, dapat dibudidayakan dengan cepat, hasil panennya kualitasnya sama dengan induk yang ditanam dan mudah dilakukan. Ini manfaatnya. Baik anak-anak, ini yang bisa kita pelajari tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Semoga manfaat. Kita akhiri bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.